Halo Pak Dok, halo, Halo, Sugeng ya, Dalu, Kombangwa, Bang Wah. Apa ya, apa? Kombangwa Bungo, Bungo. Sinanggar ini. Eh, iya, Pak Dokter kok tumben cepet joinnya nih? Apa? Eh, Atau Lo karena ya, tadi habis habis live sama Bu Dokter cantik tadi ya? oh iya, sama dokter Lisa, sama dokter Adilin tadi. Iya. Ya, anu, biasa, terus ngegas. Saya tadi telat ya nontonnya pas sudah habis Ah, ya. wah, ngegas pol-polan. Iya. Pak Dok, Josiah Konder itu siapa Pak Dok? Kenapa? Nah itu patungnya kemarin itu Josiah Konder loh. Iya, bener. Dia itu emang di apa di Jepang itu semua dipatungin itu. Hmm? Ada orang yang orang orang yang pertama kali dikirim ke Jerman oleh Kaisar itu untuk mempelajari kedokteran Eropa Kaisar itu. Kaisar Meiji berarti Jepang ini. waktu itu, Meiji itu. Hmm. Itu ya gitu. Sampai ya di Jepang ini pokoknya ya waktu itu kan orang Jepang di awal-awalnya itu mereka itu kiblatnya itu Jerman gitu ya. Hmm. Jerman. Iya memang memang si Jerman itu ya. Memang di zamannya loh ya, di zamannya waktu itu fasisme itu. Ya kalau kalau pakai bahasanya si siapa namanya Yuval Noah Harari gitu ya. Kalau kalau pakai bahasanya Yuval Noah Harari itu fasisme dalam hal ini Nazi Jerman itu istilahnya membajak evolusi gitu. Teori evolusi itu dibajak Hmm. oleh apa namanya oleh Nazi Jerman dalam hal ini orang fasis itu untuk apa namanya untuk ini apa namanya untuk eh, ide-ide fasisme itu mencari pembenaran biasa lah ya. Itu Hmm. fasisme itu kan fasisme itu kan pandangan pandangan apa ide tentang bagaimana kehidupan itu sebaiknya atau seharusnya dijalani. Itu Hmm. fasisme. Tapi di zamannya fasisme itu betul-betul dominan itu ya. Perkasa dibandingkan dengan liberalisme dan komunisme. Jauh itu ya. Makanya, tapi terus kemudian eh, ya biasa itu kepentingan-kepentingan penguasa tetap kepentingan penguasa dalam hal ini Hitler ya, Hitler itu dia itu melakukan eugenetika. Dia itu Hmm. punya konsep eugenetika. Nah, sebetulnya eugenetika sendiri itu kan tentang konsep manusia itu menjadi itu apa namanya? Uber alles. Apa Ubermensch bukan Uberales. Uberman. Kalau Uberales itu bahwa ras Oh, ras ras. Arya, ras Jerman Hmm. itu adalah ras paling bagus gitu ya, Uberales itu. Tetapi Ubermensch itu manusia super sebenarnya itu anu apa itu eh, idenya si siapa namanya? Nietzsche, Hmm. Nietzsche gitu ya, Nietzsche itu Hmm. idenya Nietzsche tentang Ini sih. Ubermensch, manusia super itu. Jadi manusia itu kalau kita menseleksi manusia, diseleksi yang pinter terus kemudian dikawinkan dengan yang pinter lagi hasil seleksinya dikawinkan, akhirnya itu kita Hmm. mendapatkan Manusia super pinter. manusia super itu ya, yang bagus. Nah, ya kan mereka tidak tahu bahwa gen itu seperti kolam gitu, munculnya Hmm. itu secara acak kolam gen dan yang namanya manusia itu yang namanya manusia super itu justru mempunyai kelemahan sebagai manusia gitu Hmm. ya. Manusia sebagai individu manusia. Individu manusia itu yang bagus, yang efektif ya kayak sampean gini nih, cili gini nih ya. Orang-orang Ya, biasa. ya, ya loh, bener itu. Jadi sebetulnya kalau orang mengatakan bahwa ini misalnya ya, kita itu sering terjebak dengan yang namanya idealisme Hmm. kita dan idealisme manusia itu sesuatu yang epistemologis. Mereka itu berpikir bagaimana seharusnya gitu. Jadi membayangkan kalau ada orang bentuknya seperti sampean gitu ya, dan gedenya itu tingginya itu 100 meter atau katakanlah 15 meter, tingginya 15 meter.
pasti dia lebih jagoan lah dari sampean gitu Hmm. ya. Padahal itu sudah terbukti tidak gitu ya. Orang makin gede begitu ukurannya makin gede gitu, dia mempunyai handicap serius gitu Hmm. ya. Ya itu seperti Robert Waldo itu ya. Robert Waldo itu manusia yang tertinggi yang tercatat dalam sejarah gitu ya. Tercatat dalam sejarah. Jadi manusia tertinggi tercatat dalam sejarah itu namanya Robert Waldo itu Waduh. 279. Hmm. 279 gitu ya. 279 senti itu ya. 2 meter 2,8 gitu ya. Itu manusia tertinggi yang tercatat dalam sejarah gitu. Yang tidak tercatat ya yang tidak ada gitu ya. Itu yang tertinggi. Tapi Robert Waldo ini meninggal pada umur 21 tahun karena serangan jantungnya sudah tidak mungkin lagi. Jadi bayangan orang badannya gede itu ya. Wah, itu pasti dia tidak kesit kayak sampean gitu. Terus kemudian mangane ya perlu akeh gitu Iya. ya. Terus gitu dia juga nggak bisa lari. Kalau dia lari Hmm. patah tulangnya gitu. Tuh. Nah, itu adalah Ubermensch. Nah, makanya waktu itu Jepang waktu itu ya, Jepang sebelum Perang Dunia Kedua itu Jepang itu memang ngiblatnya itu sama Jerman karena Jerman itu menjanjikan banget. Nah, orang-orang kalau aman ke Tokyo University itu ya, Tokyo Hmm. University itu di setiap sudut itu ada patungnya siapa gitu. Nah, itu kemarin yang patungnya itu yang tak foto itu kan patung di depan Starbucksnya Hmm. universitas. Itu kan Starbucks Universitas Fakultas Teknik itu di dekat Fakultas Teknik itu ada Starbucks di dekat pintu masuk yang gerbang 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 yang kedua gitu. Gerbang aslinya nggak boleh dibuka Hmm. karena posnya itu karena gerbang aslinya itu di kanan kirinya itu ada kayak regol gitu pos itu karena itu tidak dianggap tidak tahan gempa gitu ya daripada nanti Hmm. mencelakai orang gempa itu pintu gerbang Tokyo University itu ditutup gitu buat baru di sebelah utaranya itu makanya Kalau itu kalau di gitu. sini ada Nah, gerbang ditutup terus sudah besoknya udah ada sajen itu. lho ya gak apa-apa Mas. Lho, nang Jepang ya padha ya kayak wong apa. Di Jepang tuh ya sama baca itu ya, kalau lewat kuil gitu ya. Hmm. Banyak yang terus lewat toh Mas, langsung langsung ruko gitu. Ya biasa gitu itu. Itu itu biasa gitu. Nah, itu patung-patung. Jadi di Tokyo University itu di setiap sudut itu banyak patung, patungnya sopo sih. Ya kalau kepingin tahu ya di Parani gitu. Oh, ini tuh orang yang pertama kali dikasih tugas oleh kaisar gitu ya. Belajar ke sana 6 tahun. Lama loh mereka itu di Jerman Hmm. 6 tahun gitu ya, terus pulang gitu. Hmm. Nah, mereka mendirikan klinik. Jadi yang namanya rumah sakit Tokyo University itu dulunya itu ya bukan rumah sakit kayak sekarang gede gitu tuh. Tapi kalau sekarang itu sampai ada yang namanya riset kedokteran atau riset kesehatan ilmu kedokteran abad ke-22 Hmm. gitu. Wah, Hmm. bayangin aja. Nah, Jadi lek mlebu ngono kayak mlebu mesin waktu. Gitu ya, itu aja hmm. ini yang namanya patung. Patung asu ae ono patunge gitu. Iya, yang Apa asuh tuh? yang nunggu tuannya itu ya. Hachiko itu lah. Tapi kalau Ciko. didelok nih ngopo lho asu ngene lho ya. Lho sakjane itu kalau dilihat-lihat gini tok loh ya, tapi ya Hmm. Hmm. ya tadi nanti ini berhubungan dengan apa yang kita bicarakan tentang Betul. narasi tadi Ya itu, itu kekuatan narasi itu. narasi itu kan pengennya bahas disleksia. Tapi Ya, ternyata disleksia tuh kita harus bahas, loh manusia kok bisa membaca itu urusannya itu. gimana? Itu Itu. ceritanya gimana? Nah, Lah, itu manusia benar. bisa membaca. Heeh. Lah Nah, ternyata itu itu. kan konsekuensi dari kita bisa berbahasa toh. Ya, itu. Lah ya Itu. itu makanya minta Nah. tolong Pak Dokter kita masuk ke mesin waktu, Loh, balik. sebetulnya penjelasannya itu sederhana sih. Mm-mm. Penjelasannya itu sederhana. Kalau apa namanya, apa namanya, penjelasannya itu sederhana. Penjelasan
kenapa apa namanya secara evolusioner Mm-mm. itu eh, yang namanya kejadian-kejadian disleksia. Disleksia pun banyak jenisnya loh ya. Disleksia itu Mm-mm. banyak jenisnya. Mm-mm. Ntar, ngombe di sini mas. Iya. Itu Kalau kita Guntoro, bukan? apa apa? Oh enggak Suntori. Heineken itu. Oh, Heineken. oh. Loh. Suntory ini ono mana sih Anko? Gimana Heineken? Kepingin Heineken soalnya. Jadi kalau kita ngomong disleksia, disleksia itu banyak apa namanya banyak banyak apa namanya banyak Spektrum banyak jenisnya juga. gitu. Spektrum juga tuh. Bukan hanya Bukan. spektrum ya. Kalau kita bicara tentang disleksia itu antara disleksia yang ringan dengan disleksia yang Mm-mm. berat itu ya Mm-mm. seperti spektrum gitu. Tetapi spektrum di sini bukan seperti hitam putih, tapi seperti pilihan warna mulai dari Hmm. KMB ya. Itu kan warna dasar itu kan CMYK. KMB kuning, Hmm. kuning, merah, biru Hmm. gitu ya. Itu warna dasar itu. Nah, warna yang lain itu adalah gabungan dari Gabungan warna dari. itu. Nah, plus Hmm. ono hitam putih. Nah, Hmm. itu itu sehingga warna itu spektrumnya itu kalau kita bicara tentang piksel warna itu nah kayak Mm-mm. gitu itu jadi ya disleksia itu macam itu. Jadi ya ada ya yang namanya pada dasarnya kalau kita nah ini per definisi ya. Definisi disleksia itu apa? Itu disleksia itu adalah kondisi handicap atau ya kondisi kesulitan belajar gitu. Hmm. Memang belajar Belajar mempelajari ya. mempelajari sekitarnya itu dia kesulitan itu dan nah, itu ya memang disleksia itu adalah kesulitan belajar yang menyebabkan berbagai masalah dalam ketidakmampuan membaca, menulis dan mengeja itu. Hmm. Ini Oke. persoalannya itu pada saat kelihatan banget pada saat alfabet itu bukan menunjukkan eh, benda itu. Dulu kan benda itu awal-awalnya ya. Mm-mm. Awalnya yang namanya huruf Ya ya, huruf. misalnya hieroglif. Mm-mm. Itu hieroglif itu satu huruf itu satu kata itu. Lebih Satu huruf berupa itu gambar gitu ya. ya jadi lambang gitu ya. Lambangnya. Seperti alfabet Simbol. Cina itu ya. Mm-mm. Huruf-huruf Mandarin, huruf-huruf Cina itu, kanji Cina itu satu huruf itu ya ya satu kata, langit itu ya, tian gitu. Mm-mm. Tian gitu, langit itu. Terus apa lagi misalkan gunung san, gunung gitu ya. Negara kok itu negara. Jadi satu huruf itu satu kata gitu. Jadi ya kalau misalkan dia melihat itu ya satu kata gitu. Dan kenapa kok demikian itu? Karena hal itu adalah hal yang gampang dipahami oleh orang, ya, gitu. Gampang itu. Oh gunung gitu. Bukan GUG, NONO, ini Hmm. enong gunung, bukan itu. Nah, akan terjadi kesulitan banyak orang ya banyak itu ya sekitar 5 sampai 6% orang itu kesulitan mengeja itu ya jadi ya GUG NONO pakai nung gunung ya kira-kira 90% orang tidak punya kesulitan kira-kira loh ya itu tetapi beberapa orang itu kesulitan mengeja itu ya mengeja jadi yang namanya kesulitan ketidakmampuan membaca itu dan menulis itu dan mengeja itu perkara karena alfabetnya itu A B C D E itu loh ya Hmm. A B C D E dimulainya sih sebetulnya kalau kita berbicara itu yang memulai huruf A B C D itu orang-orang pinter banget gitu ya orang-orang pinter gitu ya yang membuat tulisan itu menjadi efektif dan efisien ya Mm-mm. efektif dan efisien gitu karena kalau kalau efektif tapi nggak efisien itu sulit nanti itu bayangin aja huruf 26 abjad itu bisa bisa menggambarkan macam-macam gitu ya sementara Unlimited kalau ya. misalnya alfabet Cina gitu ya Mm-mm. alfabet itu bayangin aja satu 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 apa
Satu huruf. Satu huruf satu kata itu. Satu huruf satu Nah, kata. Dan nanti begitu seringkali, kita bikin kata baru bingung itu. nah iya, apalagi kalau kemudian muncul juga pelafalannya Oh sama iya. gitu ya. Pelafalannya sama, misalnya apa ya? Oh, misalnya dalam alfabet Cina itu mati dan empat Mm-mm. gitu. Itu So sama bunyinya se. sama si gitu ya, si itu, si itu. Mati si empat juga si. Itu hurufnya beda empat dan Mati. ya gitu ya, yang Mm-mm. yang mati dan empat itu. Makanya akhirnya orang Cina itu menganggap angka empat itu angka Sial. sial gitu karena ada itu si lafalnya sama, tulisannya beda gitu. Nah, dimulai dari orang-orang anu ya, orang-orang Eropa, orang-orang Romawi ya, orang-orang Romawi kuno membuat apa namanya huruf-huruf seperti itu A B C D E yang alfa, beta gitu ya, Mm-mm. alfa, beta, gamma itu. Jadi di awalnya itu terus berkembang. Hampir bareng ya dengan orang-orang di daerah Arab membuat huruf yang sebetulnya sama sih, akarnya sama itu alif alif itu dari a ain itu sama lah ya itu akarnya itu sama itu. Jadi huruf alfabet Arab itu ya akarnya sama gitu ya. Jadi satu huruf itu adalah satu satu bunyi, gitu, satu bunyi K, D, tapi kemudian digabungkan dengan bentuk lain, jadi ada konsonan itu menjadi Mm-mm. bunyi itu ya. Nah, Itu jadi nah, wawu fathah wa, wah, shin domah. ya, ya itu wawu fathah wa sin domasu wasu itu ya. Itu salah satu contohnya itu ya. Nah, awalnya sih memang narasi itu dengan eh, dengan eh, dengan dengan kalimat omongan gitu ya. Omongan berkembangnya di otak kita itu memang omongan itu lebih gampang. Orang belajar berbicara itu lebih mudah ketimbang belajar membaca sama menulis gitu Hmm. ya. Ya beda gitu ya, beda. Gampang. Orang membaca anak-anak itu berkata itu mengikuti itu gampang. Mulai dari yang sederhana mama, papa, maem gitu ya. Terus kemudian terbata-bata dia bisa membuat satu kalimat utuh gitu. Nah, pada yang disleksia parah, membentuk kalimat itu susah dia. Mempelajari kalimat baru itu susah itu. Karena di sekitarnya kalimat itu muncul dari yang namanya abjad tadi dulu. Jadi pada saat kita itu berbicara itu tidak bisa lepas dari abjad sekarang gitu. Maka orang-orang dengan gangguan disleksia itu ada yang kesulitan begitu dia mendengar kata baru itu. Dia sulit memahami dan mengungkapkan lagi gitu. Sulit itu. Ada orang yang gampang saja lah ya, orang mengungkap kata-kata baru itu dengan gampangnya itu pada umumnya gitu. Tapi ada orang yang dengan kata baru itu kesulitan, bahkan membuat satu rangkaian kalimat yang bagi orang lain itu gampang, dia kesulitan. Contoh, Hmm. contoh. Hmm. Uh, Misalkan ya, anak ditanya, lu kamu tuh tadi kenapa kok sampai apa namanya, sampai kamu itu tidak masuk kelas terus dimarahi gitu ya, dimarahi gitu. Dia mau menjelaskan bahwa dia itu main sampai dia itu keasikan lupa kalau harus masuk kelas gitu. Ya, bagi dia itu adalah seru gitu. Nah, dia mengatakan keseruan. Loh, itu ada orang yang gitu, keseruan. Loh, orang lain nggak bisa nanggap maksudnya ini keseruan ini apa itu. Maksudnya dia saking serunya dia itu main sampai dia itu nggak tahu jamnya masuk itu. Ya, nah anak-anak seperti ini perhatiannya juga perhatian kalau sudah memperhatikan dia itu fokus pada apa yang diperhatikan gitu ya. Fokus pada memperhatikan sampai kemudian waktunya masuk kelas dia masih ya tadi keseruan tadi itu gitu ya, keseruan. Terus kalimat-kalimat yang sulit dipahami. Kalimat-kalimat itu ya ajaib ya.
ajaib banget itu. Sampai sekarang sih gitu ya. Tapi kata-kata itu ajaib gitu ya. Kata-kata itu ajaib sampai orang itu nggak ngerti apa yang omongkan gitu ya. Karena aku memahami, kan kadang-kadang itu iki bahasa Arab ya apa sih supaya terus dari bahasa Arab terus tak Indonesiakan gitu. Karena begitu aku ngomong orang-orang lain tuh bingung misalnya ya. Misalnya dulu awal-awal itu aku nggak bisa ngomong rolikur itu nggak bisa, tapi 20 luru Nah, ya. ya. Saya nggak bisa ngomong rolikur tuh nggak bisa, 20 luru itu. 11 itu lagi itu ya 10-1 10 sih. itu. 10-1 itu. Karena kata-kata 11 dan 12 itu ya. Bayangin aja ya, sampean ini ya. Bayangin aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aku tanya sampean, kenapa ada kata-kata 11 dan 12? Nah, itu sama dengan di Jawa ada Selawe tuh. Enggak, ini loh. Kenapa 11 dan 12 itu di Eropa itu ada seperti itu? Indonesia kan 11, 11, 10 siji, rolas itu. Kalau yang namanya Eropa itu 11 itu 11, ya 11, bukan 10 one, ya, bukan one tin, ya, atau tutin, kan? Kenapa? Sampai tahu enggak? Karena itu kecampuran antara budaya Sumeria dengan budaya Romawi. Orang Sumeria itu bilangannya dasar 12 itu loh. Orang Sumeria itu bilangan dasar 12. Dan orang Sumeria membagi langit itu menjadi 12 sektor. Kenapa? Lah karena mereka itu bilangan dasarnya 12 itu. Makanya bilangan dasarnya 12. Sementara orang-orang Eropa di awal-awal masih menggunakan kata-kata dasar 12. Tapi akhirnya bilangan dasar 10 itu lebih efektif ketimbang bilangan dasar 12 dalam hal ngitung gitu. Jadi ngitung itu lebih efektif bilangan dasar 10 ketimbang bilangan dasar 12 itu. Tetapi kalau sampai mau memprogram yang paling efektif dan efisien adalah bilangan dasar 2 itu ya, 2. Hanya ada iya dan tidak gitu ya. Itu efektif dan efisien. Tetapi dalam ngitung, dalam banyak hal hitung-hitungan, misalnya dalam hal ngitung utang gitu ya. Ngitung utang, hitung-hitungan yang agak rumit itu. Bilangan dasar 10 itu lebih efisien ketimbang bilangan dasar 12. Itu pun karena kebetulan tangan kita jarinya ada 10 itu loh. Kebetulan aja gitu. Ini kebetulan aja gitu. Jadi akhirnya kan yang namanya segala sesuatu itu berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari gitu. Bilangan itu efisien untuk ngitung utang gitu. Utang gitu. Jadi ya sama dengan tulisan pertama gitu ya. Tablet gitu ya. Tablet yang pertama kali ditemukan. Orang ini yang tertulis dalam tablet. Bentar Pak Dok. Tablet yang dimaksud kan tablet tanah liat ya, bukan tablet iPad gitu ya. Iya, namanya tablet memang. Tablet itu ya, tablet itu. Tablet itu. Tabletnya Nabi Musa itu download dari atas ke bawah itu. Download. Jadi orang yang mendownload dari cloud itu yang pertama Nabi Musa. Iya. Tablet. Zaman udah maju gitu. Ya, tablet pertama itu tablet pertama yang ditemukan, tablet yang tertua yang ditemukan, dan yang artinya yang tertulis nama orang, tablet itu banyak, gitu ya. Tapi tablet tertua yang berisikan nama orang gitu. Tuh, Ical itu udah tahu namanya yang terus itu namanya Kushem gitu ya. Kirain namanya Ical. Iya, Ical itu udah tahu namanya Kushem gitu. Nah, Kushem itu jadi orang yang pertama tertulis ya dalam sejarah ditulis namanya. Itu bukan raja, bukan nabi, juga bukan pemimpin agama, tapi tukang tagih. Ini bank kredit gitu ya. Dia itu tukang tagih gitu ya. Ya, yang dipakai orang Sumeria itu adalah huruf-huruf cuneiform. Kune itu modelnya kayak paku gitu. Modelnya kayak paku, disebut cuneiform. Kune itu senjatanya Naruto, Pak Dok.
Nah, cuneiform itu ya. Bentuknya kayak paku, pelengkung gitu. Dan itu, nah, eh, awal-awalnya tablet-tablet ini digunakan untuk mencatat hutang memang, gitu ya. Bahwa ini utang yang masih belum terbayar sekian jelek, tertanda kusim gitu ya. Jadi bayangin aja tulisan-tulisan waktu itu adalah untuk lebih menyelamatkan harta dari penguasa gitu. Nah, untuk hitung-hitungan juga demikian gitu. Dan karena tangan kita drijinya 10, hitung-hitungan itu, jadi akhirnya di dalam perkembangannya bilangan dasar 10-nya orang Romawi gitu. Nah, bilangan dasar 10-nya orang Romawi dalam perkembangannya menjadi lebih superior ketimbang bilangan dasar 12-nya orang Sumeria gitu. Tetapi secara budaya, orang Romawi juga mengadaptasi budaya Sumeria misalnya dalam menentukan bulan gitu ya. Dalam menentukan bulan sebelum Julius Caesar gitu ya. Sebelum Julius Caesar jumlah bulan dalam satu tahun Romawi itu 10 gitu. 10 gitu. Mulai Maret sampai Desember. Desember. Makanya sampai kadang-kadang bingung ya. Oktober itu kan Oktober itu 10. wolu. Oktober itu wolu. Lu kok jadi Kok bulan jadi 10? ke-10 sementara desimal Desem itu 10. Kok 10. 12 gitu ya. Jadi awalnya bulan orang-orang Romawi, bulan kalender Romawi itu bulannya itu mulai dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Ya bukan, awalnya itu September itu 6 gitu ya. Awalnya juga namanya Julius itu pertamanya bukan Julius ya, karena Julius Caesar lahir bulan itu disebut bulan Juli gitu ya. Jadi bulan ke-7 gitu ya, bulan ke-7 gitu. Bulan ke-6, bulan ke-8 gitu. Nah, Oktober itu bulan ke Oktober itu bulan ke-8 sebetulnya gitu ya. September itu Septua itu adalah ke-7 gitu ya. Nah, terus kemudian Julius Caesar ya, kepengaruh lah orang Sumeria yang 1 tahun 12. Nah, baik sendiri jadi Januari dan Februari itu ditambahi gitu ya, ditambahi. Nah, awalnya gitu. Jadi meskipun orang Romawi itu memakai bilangan dasar 12, terus kemudian jumlah kalendernya itu dibuat 12. Kenapa? Karena mereka juga masih terikat mengenai langit itu adalah bintang-bintang itu rasinya 12 sektor yang disebut zodiak itu gitu ya. Itu zodiak itu warisan Sumeria gitu, warisan Sumeria. Karena orang-orang Sumeria itu membagi langit jadi 12 sektor gitu. Ya gitu itu. Nah, perkembangannya adalah narasi yang awalnya ditulis dengan huruf-huruf yang satu huruf itu menjadi satu kata gitu. Tapi jauh lebih efisien gitu ya, lebih efisien bukan efektif ya. Kalau efektif ya satu huruf satu kata efektif itu. Tapi untuk efisiennya itu alfabet A B C D E itu alfabet agama atau alifba taksa itu jauh lebih efisien itu ya. Jauh lebih efisien ketimbang kalau yang satu huruf itu satu kata itu bisa digunakan dalam menjelaskan banyak. Nah, sehingga penggunaannya itu lebih banyak karena lebih efektif gitu ya, lebih efisien gitu. Nah, efisiensi itu lebih penting daripada efektivitas. Ya. Efisiensi itu lebih penting daripada efektivitas bagi manusia ya, gitu. Manusia. Biasanya yang efektif itu mahal, Mas. Mahal. Ya, contoh. Sampean tahu pasukan komando? Iya. Pasukan komando itu dia pasukan komando itu dia itu efektif. Wah, ya. Misalkan Rambo gitu. Efektif dia. Masuk. Tapi alatnya larang-larang gitu. Larang-larang itu. Alatnya yang namanya Rambo satu itu alatnya tuh mahal itu. Tapi yang efisien infanteri itu wes gak usah bodoh ake-akean uang gitu ya.
Loh iya, Yang penting bondo akeh-akeh bola Kurawa ya. wah, yang penting jumlahnya. Gitu. Nah, jadi sejak lama itu otak kita itu lebih mementingkan yang namanya efisien ketimbang yang efektif gitu. Otak kita itu memang dalam sejarahnya seperti itu. Nah, akhirnya itu tadi gitu ya, pada saat kita sudah memulai membaca dengan mengeja gitu, orang-orang tertentu kesulitan gitu. Karena otak kita tidak dirancang seperti itu gitu ya. Jadi banyak orang yang disleksia ringan gitu loh. Banyak Hmm. yang disleksia berat sampai dia itu nggak bisa itu kan kelihatan. Tapi ya disleksia sampai pernah tahu nggak konco sampean itu kesulitan baca? Hmm. Banyak loh. Ingat sih sekarang Banyak pas ya. SD dulu banyak ya. Banyak itu ya sampai waktu SD itu ada anak yang kesulitan baca itu Hmm. banyak itu ya. Banyak. Bahkan aku ini belajar karena eh, belajar banyak aksara ya. Iya, huruf Arab iya, iya, huruf Latin iya, ya, apa namanya alfabet Cina iya, iya, huruf Pallawa juga iya gitu. Ada banyak di sini jadi banyak shortcut gitu. Banyak shortcut. Jadi aku melihat baca buku itu, Mas, Hmm. baca buku gitu. Yang pertama kali aku lihat itu adalah dalam satu lembar itu ada berapa kata gitu. Bayangin aja. Oh, Itu otomatis itu. itu langsung otomatis kehitung. Langsung otomatis kehitung gitu itu. Loh ya itu begitu aku buka halaman buku itu, yang pertama kali ada adalah ini ada 57 kata gitu. Hmm. Ini ada 112 kata gitu. Itu otomatis gitu ya. Ya karena apa? Karena belajarnya itu dulu bermacam-macam alfabet gitu ya. Bermacam-macam alfabet gitu. Apa itu misalkan huruf Jawa gitu, Jawa itu kan mirip-mirip dengan huruf apa namanya Pahlawan itu. alfabetnya Pallawa ya gak, ya nggak sama mirip gitu Ya ya. memang Terus kalau diturunkan kemudian dari sana sebenarnya. iya memang sama gitu ya. Terus dengan alfabetnya orang Sunda itu mirip itu, padahal nggak Hmm. sama itu, nggak sama gitu. Tapi kalau aku melihat itu aku paham gitu. Kenapa ya belajar gitu. Padahal sebetulnya aku tuh sangat bakat untuk menderita disleksia. Sangat bakat gitu. Aku tuh kesulitan bedakan kanan dan kiri. Kesulitan gitu. Hmm. Kalau ada orang ngiri gitu, aku malah kanan gitu. Bentar Pak Dok. Itu salah satu sign Disleksia. dari sign Ya, ya. ya, sign itu. Kesulitan gini, yang terjadi adalah kesulitan mengungkap pola-pola tertentu gitu ya. Hmm. Dan ada orang yang betul-betul banyak pola itu kesulitan dia gitu. Pola. Gini ya, yang namanya narasi itu kita menangkap pola gitu ya. Terus Hmm. pola itu kita susun, terus kita ungkapkan. Loh itu loh Hmm. ya gitu. Loh Mas, wong disleksia itu ngerti kok Mas. Jenenge cangkir itu untuk minum. Sampai nggak ngandani dia ngombe ya iso. Dia tuh nggak bakalan ini untuk apa, terus kemudian kebingungan ini apa untuk enggak gitu ya. Tapi kalau ditanya, iku apa namanya? Bingung dia itu ya. Hmm. Karena dia kesulitan menggambarkan pola, terus kemudian merangkai pola itu, terus kemudian mengungkapkan dalam satu narasi. Kata, apalagi narasi gitu ya. Kata aja kesulitan gitu ya, kesulitan gitu. Nah, salah satu tanda orang disleksia salah satu ya itu enggak Hmm. bukan mayor sih itu yang bukan mayor itu yang minor salah satunya adalah kesulitan membedakan kiri dan kanan gitu ya kiri dan kanan Oke, itu minor ya. itu minor gitu loh Hmm. aku sangat kesulitan membedakan kanan dan kiri itu kanan Bisa gitu tapi butuh waktu gitu ya. loh ya itu tadi kata itu jadi kata Hmm. kanan itu Oke. menyulitkan itu. Tetapi kalau utara selatan, aku Oh, turun ada dari pesawat kompasnya. itu Di langsung dalam ada, mana itu, ya, iya, di dalam ada kompasnya itu. iya. Jadi kalau misalkan itu juga tanda-tandanya orang disleksia itu dia tidak kesulitan arah mata Oh. angin itu tidak kesulitan gitu itu. Oke. Ya itu tidak kesulitan. Tetapi Jangan-jangan kalau kanan keturunan kiri, burung merpati itu. ya wah sampean di kono bukan gini. Utara selatan
selatan, istilahnya menentukan arah mata angin itu adalah itu keterampilan nenek moyang kita berabad-abad atau beribu-ribu tahun lah gitu ya. Menentukan mata arah angin bahwa yang namanya kalau yang matahari terbit itu di timur dan tenggelam di barat itu misalnya itu adalah kita menentukan mata arah angin dan kiri dan kanan itu membingungkan karena itu adalah baru aja kiri dan kanan istilah kiri dan kanan itu ya itu membingungkan itu. Itu di Jogja masih kok, Dok? Oh loh iya kalau iya di Jogja di Jawa sih orang Jawa itu ngalor ngidul. Jawa Selatan. Jawa Selatan. Jawa Utara udah beda. Ya sebetulnya sih sampai tahun 70-an itu tahun 60 ya itu. Tahun 60-an itu di Malang pun orang itu ngalor ngidul itu di Malang loh ya itu. Di Pasuruan juga itu ngalor ngidul itu. Enggak apa-apa itu gitu ya. Di Lumajang aku pernah jalan ke apa namanya ke waktu itu ke Kawah Ijen ya, Kawah Ijen, Gunung Ijen itu loh ya. Itu kan lewat itu Palduding segala macam itu. Orang Madura itu juga barat utara selatan waktu itu ya tahun 78 itu. Itu mereka menggunakan barat utara selatan itu adalah petunjuk gitu ya. Tuh, ngalor gitu. Oh, ngetan gitu, bukan belok kanan, belok kiri enggak gitu ya. Bukan. Sebetulnya itu lebih praktis sih, Dok. Hah? Karena kalau kita pakai kiri kanan itu kita harus jelasin dari arah mana ke mana. Loh, lah ya itu saat tadi. Kita itu bukan masalah efektivitas, masalah efisiensi. Loh, kita itu loh bertahun itu masalah efisiensi. Sebetulnya efektif sih, belok kanan, belok kiri ketimbang belok itu nanti ono Tenggara, bingung gitu. Tapi kalau cuman belok kanan dan kiri, itu efektif itu. Efektif memang benar, tapi ini tidak efisien gitu. Misalnya kalau kita ngomong itu serong kanan, gak ada serong kanan, cuma belok kanan atau belok kiri gitu ya. Kalau misalkan ada belokan dua, ngambil kanan atau ngambil kiri gitu ya, ada percabangan. Yang satu ke Tenggara gitu ya, yang satu ke Barat Daya gitu, Barat Daya. Oh iya, Barat Daya, Tenggara laut. Tenggara, Barat Daya. Gitu. Bayangkan saya Tenggara Barat Daya ke bawah bukan ke atas loh. Oh iya. Tenggara sama Barat Daya. Gitu. Kalau Tenggara itu konconya timur laut. Gitu. Iya. Ya apa sih sampean? Ya itu. Tenggara sama Barat Daya. Orang lebih efektif bilang kanan sama kiri gitu. Tetapi kanan dan kiri itu begitu sampean betul-betul kehilangan arah mata angin gitu. Ya, betul-betul kehilangan. Dan kemudian karena saking efektifnya orang itu berbicara kanan kiri itu akhirnya menjadi mereka itu tidak kenal lagi yang namanya barat, timur gitu ya, selatan, utara loh. Nggak kenal itu, ngalor tuh bingung dia itu. Nah, sementara orang-orang disleksia yang otaknya itu masih otak pemburu pengumpul itu ya, itu. Kesulitan itu membedakan itu kanan dan kiri. Oh, sih kanan dan kiri gitu. Jadi itu adalah kemampuan salah satu ciri minor. Ciri minor dari gejala disleksia itu. Nah, kalau kita pada anak-anak, itu jelas. Terlambat bicara gitu ya. Lah, aku kan terlambat. Ngomongku itu terlambat itu. Aku tuh bisa, tapi nggak ngomong gitu. Bentar, Pak Dok. Gitu. Terlambat bicara adalah salah satu sign dari gejala disleksia. Tapi apakah semua anak yang terlambat bicara kemungkinan besar? Tidak ada hubungannya. Tapi disleksia itu tandanya salah satunya terlambat bicara. Jangan dibalik. Tapi artinya bisa. Artinya kalau ada anak terlambat bicara itu jadi salah satu screening kita gitu. Salah satu. Jadi kalau ada anak terlambat bicara gitu. Salah satunya autisme juga bisa. Lo jelas terlambat bicara. Tetapi terlambat bicara karena disleksia. Bukan dia nggak bisa ngomong, dia bingung mau ngomong gitu ya. Bingung. Berarti otaknya penuh tapi nggak nyampe ke mulut gitu ya? Ya itu bingung mau ngomong.
mempelajari kata-kata baru itu lambat gitu. Ya, kata-kata baru. Tapi kalau baca, nggak ada masalah gitu. Baca nggak ngomong ya, baca nggak ngomong, baca nggak ngomong. Tapi persoalannya adalah timbul kalau dia kesulitan mengeja itu, sulit itu ya, mengeja. Kalau aku patternku ya pattern gitu. Karena waktu itu aku belajar secara bareng, mempelajari alfabet apa namanya alfabet Cina gitu ya, sama alfabet Arab itu hampir bersamaan gitu ya. Jadi aku bisa mencoba mengkoneksikan, oh kalau yang begini itu lebih efektif dan efisien pakai yang ini kalau ini. Itu otakku juga akhirnya menyimpulkan sendiri gitu ya. Untungnya gitu ya. Tidak semua orang loh gitu ya. Untungnya itu. Nah, ya makanya itu. Aku itu faktor luck-nya itu besar gitu. Faktor luck-nya besar terpapar dengan buku. Mas, tahun swidaan itu buku-buku tulisan Cina diobong kabeh loh gitu ya. Iya itu. Oh iya, dibakarin semua gitu. Ya, Jadi itu ya, kalau ketahuan bisa kena kamtip itu. ya iya, iya. Itu orang-orang tapi disleksia dalam batas-batas tertentu itu bisa memberikan advantage itu. Ya. Hmm. Itu bisa memberikan advantage dalam batas-batas tertentu. Yang repot itu kalau berat itu ya. Berat Hmm. itu. Ya. Ya, aku itu kan disleksia ringan gitu ya. Jadi disuruh bilang selawe oh gak iso mbiyen itu 25. 25. Sulit aku ngomong selawe gitu. Meskipun selawe itu kan istilahnya orang-orang Jawa itu menggunakan kata-kata yang lebih gampang apa namanya diejawantahkan. Misalnya kalau bilang karu tengah itu, karu tengah Iya, gitu. karo tengah. Karu tengah siji setengah Iya. karo tengah gitu ya. Seringgit, sebenarnya seringgit itu 2,5 Hmm. gitu ya. Eh ya lu likur, jangankan 5 likur, 25 gitu. Aku nggak ngomong 5 likur, 25, 21, 22 gitu. Ya itu ada orang lain kalau lihat aku ngomong diketawain, makanya aku juga males lah ngomong gitu ya. Hmm. Diguyu Oh, wis oke. ngomong lek gak diguyu diseneni gitu ya itu. Nah Itu 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 membuat apa ya? Tanggapan kita berarti mempengaruhi seorang anak disleksia jadi lebih pendiam atau gimana ya? iya, ngomong salah gitu. Ngomong salah gitu ya. Sudah ngomong salah gitu terus diketawain gitu ya. Mm-mm. Loh diketawain. Diketawain terus kemudian ngomong bener diseneni gitu ya. Ngomong bener diseneni, ngomong salah diketawain gitu. Jadi anak-anak disleksia cenderung pendiam, cenderung pendiam, cenderung pendiam. Dan sebetulnya anak-anak disleksia itu lebih gampang tantrum. Anak-anak disleksia gitu ya. Hmm. Lebih gampang tantrum gitu ya. Jengkel terus kemudian menyakiti dirinya sendiri. Mukul-mukul dirinya sendiri gitu ya. Tantrumnya gitu, tantrumnya agak gulung-gulung gitu enggak gitu ya. Nggak Bukan. Jadi menyakiti orang ya? enggak membuat orang bingung tapi menyakiti dirinya sendiri gitu. Mukul-mukul dirinya sendiri gitu ya. Itu tantrumnya kayak gitu. Itu anak-anak disleksia bukan guling-guling karena misalnya nggak ditukokno panganan gitu enggak gitu ya. Itu 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 adalah salah satu bentuk-bentuk anak-anak yang disleksia itu terus kemudian eh, dia itu juga anak disleksia itu kesulitan memproses apa yang dia dengar gitu ya ya tadi Hmm. itu ya itu misalnya kok iso loh ini yo selikur ini kan 21 gitu Iya. logika nih gitu ya itu adalah artinya anak disleksia itu dia memandang dunia itu dengan cara yang Hmm. berbeda Iya. gitu ya. Betul. Cara yang berbeda itu. Nah kalau gagap anak disleksia dengan gagap, komplit lah sudah ya. Gagap itu beda Iya. lagi gitu ya. Ya itu. Tadi masalah membedakan kiri kanan, apakah itu mempengaruhi seorang anak jadi nggak suka olahraga? Nggak ada hubungannya sih. Aku tuh seneng olahraga gitu. Aku tuh seneng olahraga itu. Seneng gitu ya.
Tidak ada hubungannya sih gitu. Aku senang olahraga. Maksudnya Cuman olahraga itu olahraga tadi gak, permainan gitu? iya, cuman tadi gak asik gitu loh ya. Olahraga permainan tuh biasanya kan siapa kalah, siapa menang gitu kan. Itu Hmm. kan lumrah gitu. Hmm. Lah aku biar aku giring bal gitu ya. Terus yang liane meneng ae. Kok gak asik iku. Ah, Ya apa ya? wali, Lah nggak ada yang iya berani makanya. gaprak. Nah makanya aku kalau perlu kipernya pura-pura nggak nangkap gitu ya. Itu nggak asik lah gitu. Males aku akhirnya gitu. Ya, Padahal saya kalau sepak bola sama wali ya wedi saya. segala macam olahraga loh. Tidak ada loh olahraga yang tidak nggak tak jalanin gitu ya. Hmm. Mulai olahraga biasa sampai olahraga ekstrim. Olahraga ekstrim itu ya panjat tebing lah, rep itu tak lakoni kabeh. Terjun payung itu tak lakoni kabeh. Hanya ya kalau sudah bisa ya wis cukup gitu ya. Oke gitu ya. Enggak anu ya enggak terobsesi terus kemudian sampai gimana enggak gitu. Ya kecuali tertentu kayak karate gitu ya ikut sampai SEA Games juga ikut gitu. Hmm. Nah, itu eh, itu yang membedakan anak-anak biasa dengan anak-anak yang disleksia. Nah, itu tadi pada anak-anak ya kesulitan mengingat urutan itu kesulitan gitu. Urutan itu kesulitan, urut-urutan itu kesulitan gitu ya. Itu anak-anak disleksia itu urut-urutan itu kesulitan gitu ya. Bagi dia pola itu ya pola, tidak ada yang perlu diurutkan itu tidak ada gitu. Itu bagi Hmm. anak-anak yang disleksia gitu. Nah, pada orang dewasa gitu ya, kalau kita ngomong kalau ada orang dewasa sampai orang dewasa itu kesulitan membaca itu ada orang dewasa itu kesulitan membaca gitu kan. Terus mengeja kata gitu ya. Nah, salah satunya itu meringkas cerita gitu ya. Kalau Hmm. ada orang kesulitan meringkas cerita, dia itu disleksia loh gitu itu. Ya ada loh orang Oke. kesulitan meringkas cerita itu. Jadi Kalau cerita itu panjang itu diringkas nggak bisa dia hmm. gitu. Dia harus menjelaskan panjang kali lebar. Aku Ya itu karena kesulitan kalau lo nggak bisa. Aku karena tuh menerima ngomong cerita. menerima satu narasi itu apa adanya gitu kan? Iya, aku nggak bisa. Aku kalau ngomong itu ngomong panjang kali lebar sama dengan luas. Misalkan ngomong, misalkan menceritakan matinya matinya katakanlah Gatot Kaca Hmm. gitu itu. Aku itu tidak hanya menceritakan matinya Gatot Kaca gitu itu. Aku tuh menceritakan bagaimana yang namanya kenapa Gatot Kaca mati. Gatot Kaca mati itu karena dia punya salah. Yang namanya itu ada Iya, yang namanya pamannya siapa? itu. Arjuna rebutan sama yang namanya Karno, perebutan Senjata Kunto. Yang Hmm. namanya Karnonya terus kemudian. Tapi kalau seandainya si Gatot Kaca itu tidak punya salah sama pamannya, si Kolo Bendono itu dia Iya. juga nggak bakalan mati gitu ya. Ya, gitu. Jadi ngomong matinya apa Gatot namanya Koco tadi. matinya Gatot Kaca itu panjang sampai rebutan pada saat si Karno sama Arjuna itu. Arjuna topo bareng sampai Dewa nih nggak nek sebetulnya yang bertapa itu dua orang mereka cuma Hmm. membawa satu satu apa namanya satu satu senjata gitu. Nah itu yang terjadi pada anak-anak disleksia. Anak disleksia pada dasarnya pendengar yang baik gitu. Pendengar yang baik. Anak-anak disleksia itu kalau ada orang ngomong didengarin gitu ya. Hmm. Hmm. Pendengar yang baik deh. Dia lihat itu mendengarin gitu. Tapi dia itu kesulitan mengungkapkan lagi apa yang dia dengar gitu. Ya kesulitan gitu. Itu kesulitan mengungkapkan lagi. Itu yang makanya yang namanya disleksia itu bentuknya macam-macam, Pak. Ada yang namanya apa ya? Ya phonological Hmm. dyslexia gitu ya. Hmm. Phonological itu berkaitan dengan orang itu kesulitan dalam kesadaran fonemik suara itu loh ya itu. Suara itu mengenali satu huruf individu dalam satu kata itu sulit gitu. Ya, satu huruf satu kata sulit gitu. Fonetik gitu ya. Phonological dyslexia. Terus ada rapid naming dyslexia itu ada apa namanya bentuk yang namanya rapid naming dyslexia. Itu dia menyebutkan huruf dan angka dengan cepat itu sulit.
Itu ya, itu. Eh, dua itu. Padahal ya, lah untungnya juga aku itu seneng dari kecil seneng hitung-hitungan terus kemudian melihat apa namanya dulu kan ada yang namanya mencongak ya, mencongak, Mencongak. mencongak itu 2 tambah 2 Mm-mm. nggak usah nulis, membayangkan 2 tambah 2 gitu ya. 2 tambah 2 tambah 4 gitu. Nah, itu 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 ada itu yang namanya apa namanya rapid naming dyslexia. Ada lagi surface dyslexia gitu ya. Itu kalau dia mengeja kata nggak bisa itu. Mengeja kata itu nggak bisa gitu. Ada lagi yang namanya double defisit dyslexia. Jadi apa namanya? Disleksia itu bentuknya banyak seperti tadi ya, seperti apa namanya? Spektrum tadi, bahkan seperti apa namanya? Pixel gitu ya. Tempat-tempatnya macam-macam gitu. Itu kalau nah yang jadi persoalan itu adalah sekarang orang itu tidak memahami kalau seseorang itu mengalami disleksia gitu ya. Dan mereka apa namanya? Dan mereka itu mengharuskan anak disleksia itu mempunyai kemampuan seperti anak-anak pada umumnya gitu. Anak-anak Kan non tidak ada. disleksia gitu ya. Iya, kan tidak ada. Misalnya pelajaran kelas 1 kecuali untuk anak-anak disleksia. Kan nggak ada. Hmm. Loh kalau telminya nggak baca, enggak, telminya enggak dia itu. Dia itu kesulitan mengungkapkan apa yang dia terima itu. Ya. Kalau telmi enggak itu. Kalau telmi itu enggak ada hubungannya dengan disleksia gitu ya. Telat mikir itu bukan ngomongnya itu loh gitu ya. Jadi bilang itu angka 2 itu bukan telmi itu. Dia itu justru kesulitan mengekspresikan gitu ya. Mikirnya Mikirnya cepet, enggak itu mikirnya cepet, ya. tapi nyampe ke mulutnya terhambat Iya. di mana itu jadinya, Dok? Iya, kalau kita bicara nih ya, ini kalau kalau pertanyaannya gangguannya di mana nih ya, otak kita ini ya. Oh, itu Otak kita punyanya itu kan Hani ada itu. ya hangi itu ya. Ini otak kita itu ada otak kiri dan otak kanan ya. Mm-mm. Otak kiri dan otak kanan itu bekerja secara bareng gitu. Bareng gitu. Secara bareng. Jadi tidak ada orang menggunakan otak kiri, otak kanan itu tidak ada gitu. Bahwa memang pusat misalnya, pusat bicara itu pada umumnya itu kalau orangnya nggak kidal, area bicara yang dominan itu di sebelah kiri gitu ya. Mm. Sementara kalau orang yang kidal, area bicara yang dominan itu sebelah kanan. Tapi sekedar untuk bicara, dia itu harus mengandalkan otak sebelahnya gitu, yang kemampuan mengenali pola. Mm. Pola otak kanan itu berkembang untuk mengenali pola. Tapi untuk mengenali pola dan kemudian mengekspresikan, dia butuh otak kiri gitu ya. Jadi gak ada orang itu otak kanan tok, otak kiri tok itu gak ada. Nah, yang menjadi masalah kalau pada koneksi otak kanan dan otak kiri itu tidak seperti yang diharapkan. Lo itu gitu. Anak-anak disleksia itu kalau dia itu hidup zaman pemburu pengumpul dia nggak ada masalah gitu. Oh yang diperlukan cuma nih tak ajari nggih anak panah ya gitu. Mm. Itu ya nanti kalau di kayak gitu itu ntar lagi hujan gitu. Jadi IQ individual nenek moyang kita pemburu pengumpul itu lebih tinggi dari individual manusia Mm. sekarang rata-rata ya rata-rata gitu. Tetapi kemajuan teknologi dan pengetahuan kita saat ini karena itu adalah kecerdasan kumulatif semuanya gitu. Ya, Kumulatif itu. itu ndak usah jauh-jauh ke nenek moyang yang jauh banget, Dok. Awang tahun 80-an aja Pak Dokter ngukur IQ orang Indonesia aja udah turun jauh dibanding sekarang kok. Ya, ya itu kan orang Indonesia, orang orang Kamboja naik gitu. Itu. Orang Kamboja naik, orang Vietnam naik gitu ya. Yang lain pada naik, Indonesia turun. Ya setelah sakarep mulai ya, jadi kepengen Mm. turun. Mungkin dia itu mau niru kecoa yang bisa bertahan jutaan tahun supaya IQ-nya rendah gitu ya. Mungkin Itu gitu ya. barangkali Mungkin ya ada mungkin. korelasi antara
tingkat IQ dengan keberlangsungan spesies? Ya mungkin, ya enggak lah ya gitu. Itu enggak ada hubungannya. Cuman ya IQ itu tidak menentukan resilient dari sebuah spesies dalam panggung kehidupan evolusi gitu. Tapi IQ itu diperlukan sebetulnya untuk mempertahankan kehidupan selama yang dimungkinkan gitu. Itu IQ itu penting gitu. IQ itu penting, makanya secara individual kita kalah lah sama nenek moyang kita pemburu pengumpul. Dia itu hidup berhari-hari, berminggu-minggu di hutan sendirian bisa loh dia itu. Bisa itu. Bisa itu. Kalau kita 2 jam matilah kita itu. Kedua hari matilah di hutan gitu ya. Iya, tergantung bawa bekal apa enggak, Dok. Loh, ya, bekal itu kan berarti dibuatin orang. Iya. Itu kan berarti ya itu sudah karena orang lain itu. Itu sudah kecerdasan akumulatif itu. Orang dibuatin bekal gitu, dibawain. Sekedar rantangnya aja orang yang membuat. Iya. Lah Bikin ya, bukan rantang itu membuat susah. sendiri gitu. Bukan membuat sendiri. Kalau orang nenek moyang kita pemburu pengumpul, buat anak panah sendiri gitu ya. Buat Membuat ransel sendiri. busurnya ya sendiri gitu ya. Jadi secara individual, tapi mereka nggak bisa kerjasama dalam jumlah besar. Nggak kayak kita. Mas, jam Iya Mas. itu. Pak Dok, nanti boleh dilanjut nggak yang ini? Boleh, diseleksi dilanjutkan, masih panjang. Oke. Minta maaf ya Oke. teman-teman ya. Matur nuwun. Oke.